Baik, perkenalkan nama saya Jeko Luciano dengan NIM 1822411. Di sini saya ingin menjawab UTS susulan dengan tema transformasi Fourier dan sampling. Nah, diketahui bahwa dari soal sinyal analog itu adalah XAT sama dengan 3 cos 100 VT. Nah, untuk bentuk sinyal umum kosinusnya sendiri itu adalah XAT sama dengan A cos 2V F0T. Nah, ini adalah bentuk umumnya, maka A sama dengan 3, dan untuk F0 itu adalah 100V dibagi 2V, artinya F0 sama dengan 50 Hz. Nah, kita dapat A amplitudenya dan F0 yaitu frekuensi sinyal utamanya. Nah, ditanyakan transformasi Fouriernya itu dari sinyal seperti apa. Nah, kita bisa gunakan pasangan transformasi Fourier kontinu untuk sinyal kosinus. Jadi untuk sinyal kosinus, pasangan dari A cos 2V F0T itu transformasi Fouriernya adalah A per 2 delta F min F0 plus delta F plus F0. Dengan kita ketahui amplitude dan F0-nya, maka kita dapatkan transformasi Fouriernya adalah XAF sama dengan 1,5 delta F min 50 plus 1,5 delta F plus 50. Untuk gambar spektrum CTFT-nya seperti apa? Seperti ini. Dia min 50 Hz dan 50 Hz karena dia ada di Fs-nya gitu ya. Dan untuk amplitudenya mereka bagi dua. Jadi untuk totalnya sama dengan 3, satu dapat 1,5, satu dapat 1,5. Nah, kalau misalnya di sampling rate 300 Hz, maka apa yang terjadi? Apakah terjadi aliasing atau tidak? Dan coba gambarkan di ranah frekuensi dan di ranah waktu. Untuk diketahui 300, maka syarat Nyquist-nya kan frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum, atau dalam hal ini frekuensi sinyal utamanya. Nah, kita ketahui bahwa frekuensi sampling rupanya lebih besar dari 2 dikali 50, 100. Maka karena memenuhi syarat Nyquist, artinya tidak terjadi aliasing. Untuk frekuensi digitalnya dibentuk dari omega 0 sama dengan 2V F0 per Fs, omega 0 sama dengan 2V dikali 50 F0 per 300 Fs sama dengan V per 3, maka sinyal diskritnya yang terbentuk adalah Xn sama dengan 3 cos V per 3N. Nah, kalau kita gambarkan di ranah waktu terhadap amplitudo, itu bisa kita temukan bahwa ini match sinyal asli. Kenapa? Karena ini kan 2 F0 itu kan adalah syarat minimum untuk sampling. Jadi syarat minimum untuk sampling itu sendiri adalah dalam satu puncak itu terjadi 1 kali sampling. Nah, kalau misalnya Fs-nya ini adalah 3 dikali syarat minimum tersebut, artinya dalam satu puncak terjadi 3 kali sampling nih. Dalam satu puncak ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk di ranah waktu seperti apa? Waktu terhadap amplitudo itu bisa kita lihat bahwa di ranah frekuensi, sorry. Di ranah frekuensi sendiri bisa kita lihat bahwa V per 3 dikali 300 itu hasilnya tadi 50 ya, karena V per 3 kan 1/6 ya. 1/6 dikali 350, dan amplitudenya sama-sama 1,5. Jadi ini match frekuensi asli. Nah, untuk sampling rate sama dengan 40 Hz, ini kan artinya kurang ya dari frekuensi minimum untuk sampling. Maka tidak terjadi aliasing karena dia kurang dari 2 kali frekuensi sinyal utama. Nah, terjadi yang namanya frekuensi alias, frekuensi lain yang terbentuk gitu, frekuensi yang terlipat. Nah, untuk frekuensi alias ini ditemukan dengan mencari nilai mutlak dari F0 dikurang Kfs. Dengan K itu apa? K itu adalah pokoknya nilai yang memenuhi untuk frekuensi alias ini berada di antara rentang 0 sampai frekuensi sampling dibagi 2. Nah, maka frekuensi alias sama dengan nilai mutlak dari pokoknya yang di antara 0 sama 40 dibagi 2, 20. Nah, terbentuklah bahwa K-nya dengan 1 dan frekuensi alias adalah 10 Hz. Setelah dicari omega aliasnya dan sinyal diskrit yang terlihat, maka di ranah waktu diplot seperti ini. Dalam 1 kali puncak artinya terjadi 2/5 sampling, atau kalau diperlebar skalanya dalam 5 kali puncak terjadi 2 kali sampling. Nah, kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5 ada 2 kali sampling. 1, 2, 3, 4, 5 ada 2 kali sampling, dan seterusnya. Itu di ranah waktu. Kalau di ranah frekuensi seperti apa? Untuk min V per 2 kan artinya nilainya 1/4 ya. 1/4 dikali 40 Hz, 10 Hz. Artinya frekuensi yang terbentuk adalah 10 Hz. Dia tidak match sama si frekuensi yang seharusnya tadi ini. Dia tidak match.
Tapi sama-sama 3 nilai amplitudonya. Jadi ini tetap bagi 2, tetap 1,5 dan 1,5, tapi frekuensinya berbeda. Yang harusnya 50 Hz jadi 10 Hz. Kalau sampling rate-nya ini 60 Hz, ini artinya di bawah juga kan, terjadi aliasing. Kalau terjadi Kalau terjadi aliasing, maka kita mesti cari frekuensi aliasnya. Nah, kebetulan ini sama karena apa? Kita mencari konstanta di mana nilai frekuensi alias itu di antara 0 dan 30 ya, artinya 60 dibagi 2. Maka di antara 0 sama 30 itu terjadi frekuensi alias 10 Hz. Nah, untuk di ranah waktu seperti apa? Di ranah waktu itu artinya kan ini 3/5 dari frekuensi minimal untuk sampling. Nah, dalam 5 kali puncak artinya terjadi 3 kali sampling. 1, 2, 3, 4, 5 ada 3 kali sampling. 1, 2, 3, 4, 5 ada 3 kali sampling dan seterusnya. Nah, itu untuk di ranah waktu. Kalau di ranah frekuensi itu sama. Tadi kan V/3 kan nilainya 1/6 ya. 1/6 dikali 60 hasilnya 10 Hz. Nah, frekuensi yang terbentuk rupanya 10 Hz dengan nilai amplitudo tetap 1,5. Jadi terbentuk frekuensi lain. Nah, sebentar lagi akan saya upload ke YouTube dan selamat menyaksikan. Semoga jawaban saya memuaskan. Terima kasih.